بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمال وعدد كماله. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بك اللهم الخير وأعنا عليه اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memilih kita, lalu dikumpulkan dan dimuliakan kita dengan majlis ini, dengan didudukkannya kita di masjid yang penuh berkah, syarful makan, dan letakkan kita di waktu yang penuh berkahan, syarful zaman, yaitu ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya'. Lalu kita pun dimuliakan dengan pekerjaan yang teramat sangat mulia di sisi Allah, duduk dalam rangka menghadiri majlis ta'lim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ikhwan rahimakumullah, ini semua yang kita dapatkan pemberian Allah, bukanlah murni dari usaha kita, tapi kehendak Allah yang menghendaki ini terjadi. Maka Allah berikan taufik dan inayah kepada kita. Walaupun mungkin di antara kita ada yang kurang sehat badan, atau datang dari tempat yang jauh, ada baru pulang dari pekerjaan, bahkan belum sempat pulang ke rumah, ditakdirkan Allah karena kita dikehendaki Allah, dipilih Allah untuk datang ke ini majlis. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang berencana untuk menghadiri ini majlis, tapi Allah berikan uzur, namun tidak diharamkan Allah dari pahala kehadiran di majlis baik. Dan alhamdulillah kita dihadirkan Allah. InsyaAllah apa yang kita dijanjikan Allah dari segala kebaikan-kebaikan, baik lipatan pahala yang diberikan Allah, dijanjikan Allah, ampunan dosa dan angkat derajat atas orang-orang yang hadir di majlis taklim, kita dapatkan pada malam hari ini insyaAllah ta'ala. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, kemudian sebelum memulai kami ingin menyampaikan terlebih dahulu permintaan maaf kepada ikhwan sekalian, terutama yang sempat hadir pada malam Selasa yang lalu, karena kondisi hujan yang cukup lebat. Kondisi kami kemarin berada di seberang Ulu, macet lekat, kami usahakan muter lewat Ampera, tapi tidak juga dapat waktu luang, sehingga sampai di daerah Kutos ini sudah tinggal beberapa menit lagi azan isya, jadi kami memutuskan tidak datang. Tapi insyaAllah niat antum untuk hadir majlis tetap dicatat Allah, dan itikafnya antum duduk di masjid juga mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan niat kami untuk menghadiri majlis juga mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam ini malam ke-10 daripada bulan Jumadil Ula. Kita dikumpulkan Allah untuk melanjutkan kembali kebaikan yang kita lakukan, pembacaan kitab Sabilil Iddikar yang dikarang disusun oleh Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu ikhwan rahimakumullah masih seputar tentang keadaan orang-orang yang berada di padang mahsyar. Sudah disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad kelompok-kelompok orang yang beruntung, yang mana kelak di padang mahsyar di saat orang kepanasan yang teramat sangat, kehausan yang teramat sangat mencekam, keadaan yang teramat sangat menyeramkan, ada kelompok-kelompok orang yang dimuliakan Allah dengan tidak merasakan itu semua, bahkan mereka merasakan kenikmatan. Di antaranya 7 kelompok yang disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh, 7 kelompok manusia yang Allah berikan naungan pada saat di padang mahsyar dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan ketenangan, keteduhan, bahkan kelezatan di dalam keberadaan mereka di padang mahsyar tanpa ada rasa takut, rasa hal yang mencekam, menakutkan, ataupun kehausan, ataupun keadaan yang mengerikan lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada 70 lebih ikhwan, kurang lebih kelompok orang-orang yang mendapatkan bagian tersebut. Bukan hanya 7,
Rasul menyebutkan dalam hadis-hadis lainnya. Imam Syuuti rahimahullah ta'ala sempat mengumpulkan menjadi satu kitab menjelaskan 70 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, di sini diantaranya kelompok orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu kelompok orang yang dalam satu sisi mereka mendapatkan musibah di dunia, tapi di balik musibah itu keberuntungan yang luar biasa Allah berikan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في العلوم في دارين آمين. وبلغنا أن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا حلم يؤذن لهم أن يسقوا آباءهم فيتخللون الجمع للطلب الآبائهم ليسقوهم وبالناس من العطش ما لا مزيد عليه. Dijelaskan dari yang datang dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya kalau di hari kiamat di padang mahsyar itu mereka anak-anak kecil mulai dari bayi, bahkan ada yang mengatakan termasuk juga sagat, artinya yang melahir tanpa dalam keadaan hidup, keguguran. Anak-anak kecil yang belum mencapai umur baligh lalu diwafatkan Allah. Ini musibah. Ya, kalau kita mendapatkan ini tentu suatu hal yang kita hadapi dengan kesabaran. Musibah punya anak, apalagi anak-anak lagi sedang lucu-lucunya, sedang lincah-lincahnya, umur 3 tahun 4 tahun, tahu-tahu diwafatkan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira buat orang yang mendapatkan musibah ini, ya tentu dibarengi dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Walaupun meninggal itu dengan sebab apapun sebabnya, intinya itu semua sudah ketentuan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya mereka bayi-bayi atau anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh itu kedak di hari kiamat di padang mahsyar mereka diizinkan Allah untuk mencari orang tua mereka, mencari dengan membawa seceret air dengan gelasnya yang merupakan gelas ini suatu air yang penuh dengan kenikmatan untuk diberikan kepada orang tua mereka. Hanya orang tua mereka yang mereka beri, orang lain tidak. Di saat itu wong sedang kehausan yang luar biasa, yang mana haus ini sangat luar biasa, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diungkapkan rasa haus itu. Mungkin sehaus-haus manusia pernah ngerasakan di muka bumi Allah ini, lebih dari itu keadaan kelak di yaumil kiamah. Nah, ini anak-anak melewati orang-orang banyak mencari mereka, mencari dengan membawa air tersebut. Lalu dipertemukan Allah kepada orang tua mereka, tentu dengan catatan orang tua pun muslim. Ya. Mereka berikan air tersebut, yang hanya mendapatkan adalah orang tua mereka saja. Orang lain yang di sampingnya tidak mendapatkan. Nah, ini khusus yang Allah berikan. Makanya dikatakan kalau kita ada orang yang mendapat musibah seperti ini, kita katakan sama mereka setelah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ungkapan yang berikutnya katakan syafi' nafi', memberi syafaat dan memberi manfaat. Itu anak kecil akan memberi manfaat buat kita, memberi syafaat buat kita. Memang ini musibah kita tidak minta, ya kita takut kita tidak siap atau tidak mampu. Tapi ketika Allah takdirkan itu berlaku pada kita, maka hendaklah kita kembali kepada Allah. Allahumma fi musibati wa baddilhu khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku musibah, berikanlah aku pahala atas musibah ini, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik lagi. Kalau kita menghadapi suatu musibah apapun, ikhwan, baik kehilangan anak, keluarga ataupun benda milik kita yang kita sayangi hilang dari kita, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, ini bukan hanya untuk kewafatan. Apapun terjadi suatu insiden, kecelakaan, kehilangan sesuatu barang kita miliki, kebakaran, kecurian, apapun yang sifatnya itu kita merasakan itu suatu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un, lalu tambahkan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan aku ganjaran atas musibahku ini, wakhlufhu atau wabaddilhu khairan minhu, dan gantikanlah ya Allah atas yang hilang itu yang lebih baik darinya. Termasuklah anak, ya kita berharap mungkin anak kita tadi wafat, Allah ganti dengan yang dapat anak lagi yang lebih soleh, lebih baik, lebih mendatangkan keberkahan. Nah, ini musibah, di balik musibah ternyata dapat suatu keberuntungan yang luar biasa. Seperti yang sempat kami sampaikan, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri mengalami, ya, putra-putra Rasulullah itu ada 3 bapak, semuanya meninggal saat masih kecil, termasuk yang terakhir yang bernama Ibrahim, ibunya bernama Mariatul Qibtiyah. Ibrahim ini, Sayyidina Ibrahim meninggal umur masih kecil. Ketika dia wafat, Nabi bersedih dan menangis. Nabi menangis. Seorang sahabat menegur, tangisan apa ini Rasulullah? Tangisan sedih, kata Nabi. Artinya menangis atas kewafatan seseorang kita cinta itu suatu yang dibolehkan dalam syariat Islam, yang tidak boleh meratapi, apalagi sampai menyalahkan dan tidak menerima ketentuan Allah, itu yang diharamkan. Nah, ada seorang sahabat, suami istri punya anak yang sedang lucu-lucunya, Masya Allah, dengan izin Allah terjadilah suatu insiden, meninggal dunia. Terpukul sahabat, sedih luar biasa. Lalu Rasul pun menghampirinya, bertakziah, mendekati sahabat tadi, dan Rasul tahu benar ini sahabat benar-benar rasa kehilangan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, maukah engkau kuberikan 2 pilihan, kata Rasulullah. Aku mintakan lagi sama Allah agar anakmu dihidupkan. Rasulullah mampu dan sahabat menyaksikan. Hal yang seperti itu tidak aneh untuk sosok agung Rasulullah. Mereka itu yakin karena mereka telah menyaksikan begitu banyak mukjizat Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah mereka saksikan sekalipun berbohong. Maka ketika Nabi mengatakan, maukah engkau kumintakan kepada Allah, aku doakan agar anakmu dihidupkan kembali sehingga engkau bisa bergaul, bermain dengan dia dengan senang. Atau kata Rasulullah, ini anak akan dijadikan Allah mendahului engkau dan istrimu menuju ke pintu surganya Allah, lalu dia membukakan pintu surga untuk kalian. Sallallahu alaihi Nabi. Sahabat Nabi tahu yang mana yang lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal itu akhirat. Maka mereka mengatakan, radina ya Rasulullah, kami ridha atas kewafatan ini, lebih memilih untuk mendapatkan janji Allah di yaumil kiamah. Ini anak akan membukakan pintu surga dan dia pun masuk surga tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya tadi ikhwan, ridha bima qaddarallah, nerima dengan apa yang ditentukan Allah atas musibah. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Jadi anak-anak tadi diizinkan Allah dengan membawa air, mereka muter-muter mencari orang tua mereka sampai ketemu dan diberikan air tersebut kepada orang tua mereka. Tidak peduli siapapun bagaimanapun keadaan orang tua mereka tersebut. Sampai diceritakan, kalau tidak salah ini berlaku pada Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Ada seorang salihin, kata Imam Al-Haddad, tadinya tidak mau menikah. Dia pengen fokus ibadah, fokus dakwah, ibadah, jihad. Tidak mau menikah, karena dia pikir menikah itu akan menambahkan suatu pekerjaan buat dia, ribet, repot. Jadi dia ngerasa lebih nyaman tanpa punya istri, tanpa punya anak. Ada kebebasan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sebenarnya sunnah Rasulullah. Hatta anna ba'dus salihin kana qad azzama ala tark az-zawaj. Kata Imam Haddad, sesungguhnya ada sebagian orang-orang soleh, mereka sudah punya tekad, punya keinginan untuk meninggalkan menikah, tidak mau menikah. Tidak mau menikah di sini dengan tujuan yang baik, ya, bukan naudzubillah dengan tujuan yang salah, bukan. Dengan tujuan seperti tadi, nak fokus ibadah, fokus dakwah, fokus untuk berjihad, bermujahadah di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya istri, kan, ya dalam satu sisi mau tidak mau kita punya tanggung jawab. Ya. Zahir batin, dunia akhirat, tanggung jawab kita. Setelah antum mengucapkan qabiltu tazwijaha, aku terima nikah dan kawinnya dengan mas tersebut di atas, maka tanggung jawab sepenuhnya dunia akhirat yang tadi di tangan bapaknya pindah ke kita. Jadi tidak main-main, menikah itu tidak main. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis, siapa yang sudah menikah, faqad istakmala nisfuddin, berarti dia sudah dapat separuh agamanya.
falyattaqillah fi nisfi bagi, maka berhati-hatilah di separuh lagi daripada separuh bagian agama tersebut. Nah, Imam Haddad menceritakan ada ba'dus shalihin, sebagian orang saleh mereka dengan tujuan yang baik tadi ingin meninggalkan yang namanya nikah, tidak mau kawin. Fara'a fi manamihi annahu fi mauqifil qiyamah. Lalu orang tersebut, ya kalau tidak salah itu Malik bin Dinar di antaranya, ya seorang sufi yang besar, azimul hal. Fara'a fi manamihi, lalu dia bermimpi, dalam mimpinya dia sedang menghadapi yang namanya kiamat. Kiamat, lalu manusia digiring ke padang mahsyar. Keadaan yang sangat mencekamkan, sangat menakutkan. Ya, kita bisa bayangkan nabi-nabi ketika kemarin sudah kita baca hadisnya bagaimana keagungan Rasulullah ketika manusia datang kepada Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua mengatakan nafsi berejo dewek bahasa kita nih. Ketakutan kalau, kebingungan kalau. Illa huwa Rasulullah yang mengatakan ana laha, aku yang ngejo ke kamu, kata Nabi. Aku yang bakal maju menghadap Allah yang ngejo ke kamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita bisa bayangkan sosok seorang kaliber nabi-nabi yang hebat, nabi-nabi yang agung itu pun dalam keadaan ketakutan luar biasa. Nah, wabihi minal atsh ma yadillu 'anil wasaf. Pada saat itu semua orang dalam keadaan kehausan yang tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan saking sangat hausnya keadaan seperti itu di padang mahsyar. Wa ra'a atfalan wa bi aydihim aniyatan wa fiha al-ma'. Lalu orang soleh tadi dalam mimpinya dalam keadaan haus yang sangat luar biasa, keadaan yang mencekam yang luar biasa, melihat ada anak-anak kecil membawa gelas dengan air yang segar, membawa wajan gelas dengan air yang segar. Lalu wahum yasquna ahadan wa yad'una ahadan. Mereka ini mendatangi orang tapi meninggalkan orang lain. Yang didatangi hanya beberapa orang saja, 1-2 orang, lalu yang lain tidak dinjonya. Sementara yang lain teriak kalau minta banyu, kehausan, memanggil minta diberikan minuman, tapi ini anak tidak peduli. Ini anak tidak peduli, dia hanya ngurusi yang 2 ekor itu orang-orang tertentu itu yang diberikan air. Fastaqsahum faqalu innama nusqi abauna. Lalu orang minta berikan kami. Teriak kalau minta banyu. Apa dia anak tadi ngomong? Nah, kami hanya memberi kepada orang tua kami saja. Falamma asbaha talabat az-zawwaj ala raja'an yarzuquhu Allah waladan fayamutu fi hal tufuliyati. Pas bangun dari tidur, langsung berubah niat. Yang tadi tidak galak menikah, langsung hari itu pengen menikah. Dia berharap punya anak, walaupun ini harapan mungkin kalau untuk kita tidak tepat, tapi dia orang-orang soleh mungkin punya tujuan yang lebih hebat. Karena ikhwan punya anak di dunia ini ya boleh jadi nolong kita, boleh jadi kita terlolong, boleh jadi na'udzubillah. Ya, tapi kalau anak yang meninggal kecil jelas dia akan nolong kita di yaumil kiamah. Jadi orang soleh tadi langsung pas pagi hari langsung mencari pasangan untuk menikah dan berharap dapat anak. Dan maaf, ini harapan ini mungkin kita tidak contoh. Ya, tapi dengan niat yang seperti tadi yang kita tahu kadar niat seorang di hati itu hanya Allah. Ya, dengan niat barangkali ini anak nanti kalau lahir meninggal kecil, aman aku di akhirat akan dapat. Dia dapat mimpi ya dicocokkan dengan apa yang kata Rasulullah dalam hadis, bukan sekedar mimpi, tapi landasannya hadis Rasulullah. Karena waktu itu dia enggan untuk menikah, maka seakan-akan dipaksa Allah dengan datang mimpi tersebut, membuat dia tergugah dan terpikir ternyata punya anak itu walaupun meninggal baik menguntungkan, apalagi kalau anak itu bisa dididik menjadi anak yang soleh dan soleha. Jelas Nabi mengatakan itu akan menjadi tabungan akhirat kita. Idza mata ibn Adam yanqata 'amalu illa min talas. Yang ketiga, awalidin salih yad'u, anak yang saleh yang akan mendoakan kita, akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Tentu semua kita berharap punya anak panjang umur, sehat afiat, kita mampu mendidiknya menjadi anak yang saleh dan salehah di dunia, menggembirakan kita, menjadi qurratu ain di akhirat, menyenangkan kita. Kita dikubur, dia masih dipucuk tiap hari ngaji ke Quran untuk kita. Ya, tiap hari ngirim pahala-pahala sedekah dan seterusnya untuk kita. Ketika wafat, ya kita mendapatkan keberuntungan. Di yaumil kiamah kita dapatkan lagi keberuntungan berkat anak-anak yang saleh dan salehah. Ini permintaan beliau, bukan berarti beliau minta ya Allah lahirkan lalu mati ke, tidak. Barangkali berharap dengan nikah tadi, tujuan nikah memang untuk mendapatkan keturunan di antaranya tadi.
Dan ketika dapat keturunan, siapa tahu anak itu meninggal masih kecil, sehingga dia mendapatkan jaminan di akhirat akan mendapatkan tuangan air dari sang anak. Fastasqahum faqala inna manusqi abauna wa inna manusqi abaana falamma asbaha talaba tazawwaj ala raja ay yarzaqahu Allah waladan fayamutu fi hali tufuliyatihi. Ya berharap dengan mereka tadi dapat anak, lalu barangkali anak itu akan meninggal di masa kecil, ya meninggal dengan izin Allah. Liyakunu mimman yusqa fi dzalikal mawqih, dan kelak pada hari kiamat di padang mahsyar termasuk orang yang akan mendapatkan pemberian air minum. Karena dia ngerasakan bagaimana dalam mimpi itu dahsyatnya kehausan yang beliau rasakan. Sangkingnya tadi dikatakan, ya digambarkan nanti. Baik. Liyakuna mimman yusqa fi dzalikal mawqif al-'azim qarbuhu wa ahwaluhu. Nas'alullah lutf wal afiyah bi fadlihi amin. Nah, kalau kita nak tahu bagaimana keadaan mencekam, mengerikan, haus yang begitu dahsyat di padang mahsyar, dalam riwayat hadis Nabi menggambarkan wa istasdal karab wa ta'azzamul ahwal ala ahli al-mawqif hatta balagan annal kafir yaqulu rabbi arihni walau ila an-nar. Saking dahsyatnya keadaan di padang mahsyar dari ikhwan, nasihat untuk anda dan untuk sekalian, siap ke diri kita untuk di padang mahsyar. Ya, dengan apa yang disampaikan Rasulullah kemarin, dengan segala bentuk kebaikan, termasuklah sedekah, karena seorang itu akan dinaungi oleh sedekahnya. Ya memang dalam sab'a yang 7 disebutkan orang sedekahnya sedekah sir, tapi dalam hadis lain tidak harus dengan sedekah sir. Dengan sedekah apapun, sebanyak uang sedekah, semakin banyak semakin besar naungan yang dia akan dapatkan di hari kiamat. Nih kita dengar bagaimana keadaan itu nanti sangat mencekam, sampai dikatakan balagana hatta balagana, telah sampai kepada kami hadis Rasulullah kata Imam Abdullah Haddad, annal kafir yaqulu, orang-orang kafir itu sampai saking mencekam, mengerikan, haus yang begitu hebat di padang mahsyar, mereka berkata rabbi arihni walau ilan nar. Ya Allah selamatkan kami, ya pindahkan kami dari tempat ini walaupun pindahnya ke neraka. Pindahkan kami dari tempatnya walaupun pindahnya ke neraka. Dia tidak tahu neraka itu lebih hebat, lebih dahsyat, sangkingnya tadi tidak kuat di tempat tersebut. Ya, macam kita kalau tidak kuat sudah, ya, minta dipindahkan dari suatu tempat yang tak tahu tempat itu ternyata lebih berbahaya dari kita. Nah, sampai segitu dahsyatnya tadi, sampai orang-orang kafir itu minta kepada Allah, ya Allah pindahkan kami dari tempat ini walaupun pindah itu ke neraka. Karena neraka itu mereka sendiri tahu sangat mengerikan dan dahsyat. Ya Rabbana utub bina, Allahumma nas'alullah lutuf wal afiyah bifadlih, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Mari nasihat buat diri dan untuk sekalian, mumpung kita masih insya Allah kesempatan ikhwan, ya, dengan berapapun rezeki yang antum berikan, Rasulullah pernah berkata, ittaqin nara walau bisakkit tamar, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Artinya jangan kita jadikan alasan tidak punya duit tentu tidak bersedekah. Sepotong kurma itu tidak ada nilai. Artinya walaupun dengan hal yang sepele, walaupun dengan hal yang kecil, kita ada duit 2.000 misal, maaf, ya, kita beli makanan 1.000 untuk kita, 1.000 juga uang, beli kegorengan, beli siko untuk kita, siko untuk uang, itu bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Tentu orang yang lebih mampu akan memberikan lebih banyak lagi dengan sedekah tersebut. Uang sedekah itu banyak fadailnya ikhwan, di dunia pasti, dan banyak di akhirat lebih banyak lagi. Di alam barzah pun lebih banyak lagi. Ya, termasuk amalan yang sangat menguntungkan untuk orang tua kita yang telah wafat, sedekah dengan niat untuk mereka pasti sampai, dan itu yang dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih menjelaskan sedekah itu pastinya nyampe. Maka untuk kesekian kali kami sampaikan kepada ikhwan, motivasi untuk diri kita, carilah rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Tapi bukan untuk kita nikmati, bukan untuk kita berpoya-poya, tapi untuk kita jadikan peluang kita untuk menyelamatkan orang tua kita, untuk menyelamatkan mereka dari adab Allah, naungan untuk mereka, kesenangan dunia akhirat untuk mereka, dan untuk kita pun dapat, dan untuk anak istri kita pun juga mendapatkan hal tersebut. فإذا شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه في أن يفصل بين عباده ويريحهم مما هم فيه أمر الله ملائكة الذي هم حملة العرش العظيم ويحملون عرش الرحمن إلى موقف ويجاء بالجنة فتجعل عن يمين العرش ويؤمر بالنار أعاذنا الله منها فتجعل على يسار العرش
fata'aradul khalaiq 'ala Allah taala lil hisab. Lalu ikhwan rahimakumullah, proses kejadian alam akhirat berikutnya setelah Rasulullah SAW tunduk sujud di hadapan Allah, lalu Allah mengatakan irfa' rasak sal tu'ta, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kau minta, kata Allah. Maka Rasulullah minta untuk memberikan syafaat untuk umatnya. Isfa' tu syafa', berikanlah syafaat kepada umat, itu yang diberikan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan ana laha. Nah, lalu prosesnya bagaimana ikhwan? Bagaimana proses tersebut? Nabi tidak dibikin repot oleh Allah. Allah menugaskan malaikat yang membawa arsy-Nya Allah. Lalu arsy tersebut diletakkan di atas mauqif padang mahsyar tadi. Lalu dengan izin Allah terpisahlah kelompok ahli nar dengan ahli jannah. Terpisah langsung dengan Allah, ahli jannah di sebelah kanan, ahli nar di sebelah kirinya arsy-Nya Allah. Di sini dikatakan fa idza syafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rabbih fi ay yufassila baina ibadihi, agar Allah memisahkan antara hamba-hambanya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana kafir, yang mana muslim, yang mana yang kadar kemaksiatannya berat, kekufurannya ataupun kefasikannya, itu dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad mampu dengan mudah untuk memberikan syafaat. Bahkan ini bukan kabar gembira dalam arti kata kita senang kita berbuat dosa besar lalu kagak bakal dapat syafaat. Kita pengen tidak menyusahkan Nabi, tidak menyedihkan Nabi. Ya, kita pengen menyenangkan hati Rasulullah, walaupun Nabi telah menjanjikan syafaatnya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku kelak akan kuberikan kepada mereka yang pendosa-pendosa besar, kata Rasulullah. Mereka yang pendosa-pendosa besar dari umatku akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Ya, tentu ikhwan rahimakumullah, kita bukan berarti nak kepengen punya dosa besar lo dapat. Kita pengen tanpa dosa menggembirakan hati Rasulullah. Ya, secara logika hukum manusia baik kalau kita ada pejabat besar atau siapalah, kita punya kesalahan, kita masuk penjara, narkob lah, berzina, mabuk atau apalah, lalu dibebaskan oleh mereka, jangan kita bangga. Ya, hanya orang yang akal buntu, akal miring yang bangga kalau dia dibebaskan karena punya backing besar. Seharusnya dia malu. Apa yang dibanggakan oleh bapaknya? Decking itu malah mungkin malu untuk mengeluarkan kita dari penjara. Cuma karena permintaan bapak gitu tadi, karena berkawan sama dia bentuk ke kita. Jangan kita bangga. Kalau kita bangga dengan kesalahan kita, kemaksiatan kita, lalu di penjara dikeluarkan, kita bangga aku punya backing besar. Tentu itu kita bilang orang ini tidak punya akal. Ini orang benar-benar sudah akalnya tidak beres. Bangga dirinya masuk penjara lalu dikeluarkan oleh backing tadi. Nah, kita pengen kita dikenal oleh orang-orang hebat itu dengan kehebatan yang kita miliki, kemuliaan yang kita miliki, sehingga orang itu akan bangga sama kita. Yang kita pengen seperti itu kepada baginda Rasulullah, bukan dengan dosa kita lalu Nabi beri syafaat. Kita pengen kita tidak dengan repoti Nabi. Ya, walaupun kita berharap kita ini tidak lepas dari dosa, kita tetap berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lebih berharap insyaallah kita tidak mempermalukan Nabi, menyusahkan Nabi. Kita telah taubat-taubatan nasuha sehingga tidak kita wafat oleh dosa kita sudah diampuni Allah, sehingga kita bahkan menjadi kelompok yang bisa membantu Nabi memberikan syafaat yaumil qiyamah. Karena di yaumil qiyamah yang beri syafaat itu banyak ikhwan, di antaranya para syuhada, para ulama, orang-orang soleh itu bisa juga membantu Rasulullah memberikan syafaat. Walaupun syafaat Nabi itu uzma, lebih hebat, lebih besar. Ya, bentuk syafaat itu macam-macam. Ada yang benar-benar memindahkan seorang yang sudah terponiskan masuk neraka pindah ke dalam surga. Itu hak fiturnya Allah yang diberikan pada baginda Rasulullah. Ada lagi orang yang seharusnya mendapatkan hukuman azab itu dengan azab yang hebat, yang berat, lalu diringankan azab tersebut dengan berkat syafaat. Nah, ada orang yang seharusnya lama di dalam neraka dipercepat keadaan dia di penjara, di neraka untuk dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, bermacam-macam bentuk syafaat. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa yurihum mimma hum fihi amara Allah malaikata alladzina hum hamalatul arsy. Allah memerintahkan kepada malaikat pembawa arsy-Nya Allah, fayahmiluna arsyur rahman ila mauqif, lalu dibawa ala arsy tersebut di atas mauqif, di padang mahsyar.
Wa yuja'u bil jannah fataj'ala an yaminil arsy. Lalu di situ diseleksi, dikumpulkan orang-orang yang ahli surga. Mereka langsung dikeluarkan dari kelompok itu terpisah. Langsung diletakkan di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum wa walidina wa masyayikhina auladana wa banatana azwajina wa dhawil huquq alaina ajma'in ya rabbal alamin. Lalu wa yu'mar bin nar, lalu diperintahkan untuk masuk neraka. Ada kelompok orang-orang ahli neraka, a'adallahu minha fatuj'ala ala yasaril arsy. Lalu mereka orang-orang yang ahli neraka diletakkan di sebelah kirinya arsy Allah Subhanahu wa taala. Faturadul khalaiq ala Allah taala lihisab. Maka di situ nanti akan masuk fase berikutnya setelah padang mahsyar, setelah dikelompokkan ahli neraka dengan surga. Nanti akan surga itu kan ada tingkatannya. Ya, ada Firdausul A'la, Jannatul Na'im, Jannatul Khulud, terus. Begitupun neraka, neraka Jahannam, neraka Saqar, neraka macam-macam. Nah, tergantung kapasitas dengan volume amal baik dan dosa mereka. Dan di situlah ada yang namanya yaumil hisab. Yaumil hisab, yang mana di situ tidak akan pernah meleset hitungan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amal baik dan buruk kita akan kita dapatkan timbangan amalnya. Kalau kita punya dosa, maka segera kita bertobat agar tidak ada sesuatu yang memberatkan kita di yaumil kiamat. Yang terpenting lagi nasihat Al-Faqir untuk kita semua ikhwan. Kita penting ngurus dosa kita sama Allah, tapi jangan lupa, jangan lalai dosa kita dengan sesama manusia. Ini yang lebih memberat ke kita nanti. Ya, nak minta maafnya tak gampang. Orang lewat depan kita di kendaraan di jalan, kita lalu mencibir mereka, ngatai mereka, wih pendek nih nong ini, wih topnya, wih gaya capong ini. Ya, uang itu sekali lewat depan kita hilang, entah ketemu lagi kapan, Allah alam. Dosa itu sudah dicatat. Nak minta maafnya tidak gampang. Mana nak nyari orang itu kita ikhwan. Selesai kapan nanti? Dia yaumil kiamat, yaumil hisab. Di yaumil hisab akan datang pengadilan Allah. Makanya jangan gampang-gampang ya nak berbuat kezaliman ataupun buat suatu dosa dengan sesama manusia, makhluk Allah. Bahkan keburukan makhluk Allah selain manusia seperti binatang pun jangan kita cela, jangan kita hina. Karena semua itu ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Segala keburukan sekecil apapun keburukan itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man la yuhasib. Nah, ketika datang hari yaumil hisab, jadi fasenya begitu. Setelah kiamat dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan yang bermacam-macam tadi, lalu dipisahkan dua kelompok tadi yang ahli surga dan neraka, lalu di situ terjadilah yang nama yaumil hisab. Lalu dijelaskan faminhum man la yuhasib, Allahumma ja'alna minhum. Ada sekelompok orang yang tanpa dihisab. Tanpa dihisab, mereka langsung dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tanpa dihisab tapi masuk neraka, sudah jelas itu orang kafir, tidak perlu dihisab lagi orang kafir itu. Ya, walaupun Allah menghisab mereka juga untuk menentukan azab dengan kadar keburukan mereka masing-masing. Tentu orang kafir yang tidak pernah berbuat zalim dengan kafir yang berbuat zalim akan beda azab yang Allah berikan, tapi tidak ada satu pun mereka keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man la yuhasib, dan sebagian mereka tanpa dihisab. Wahum sabiqun, ikara kelompok mereka yang pertama kali masuk Islam. Para sahabat Rasulullah asyara mubasysyirina bil jannah, ahlil badar, ahlil uhud, ahli bayatul ridwan. Itu kebanyakan sahabat Rasulullah masuk Islam tanpa hisab. Kemudian yang bukan dari kalangan sahabat tapi bisa dicapai oleh manusia biasa seperti kita, mujahid fi sabilillah, orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah lalu gugur di jalan Allah, itu tanpa hisab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum sabiqun wa minhum man yuhasibu hisaban yasira, Allahumma ja'alna minhum. Ada lagi sekelompok orang yang dihisab, diperhitungkan amal mereka tapi ringan, tidak banyak. Nah, ini kebanyakan siapa? Orang miskin, ikhwan. Orang miskin yang soleh. Kita ini kebanyakan bakal dihisabnya panjangnya lewat apa? Harta. Dari mana didapat, kemana digunakan, di mana dihabiskan, itu panjang ceritanya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan akan menjadi nabi terakhir yang masuk surga di kalangan para nabi dan rasul. Bukan dengan levelan manusia, jangan kita salah.
Bukan manusia masuk surga kalau Nabi Sulaiman terakhir, tidak. Di kalangan level Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman itu terakhir. Kenapa? Karena beliau bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang beliau dilebihkan Allah lebih dari Nabi yang lain. Ya, dengan segala kenikmatan, bahkan angin jadi pasukannya, ya, kekayaannya melampaui dari segala macam kekayaan. Bahkan beliau minta diberikan kekayaan yang tidak pernah Allah berikan setelah beliau daripada kekuasaan dan kekayaan. Tidak ada yang mencapai itu. Wahakata. Nah, sekarang orang-orang yang hidup selain Nabi ya akan dihisab, semakin banyak akan dihisab. Namun di situ nanti amalan-amalan lain membuat kita tidak dihisab, ikhwan. Di antara salah satu contoh kecil, kalau makan ngajak uang, itu tidak dihisab. Kalau makan ngajak uang, sehingga banyak ba'du solihin tidak pernah makan dewean. Kalau makan nyari uang, tidak katik gewang di rumah, ada yang lewat panggilnya, diajak makan. Yang makan kita sama uang itu tidak dihisab. Yang kita makan dewean itu bakal dihisab. Faminhum man yuhasibu hisaban yasira, sebagian mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, siapa lagi orang-orang yang hisab ringan itu orang-orang yang memang tidak banyak dosa, yang tidak pula banyak bermuamalah dengan manusia, yang banyak membuat kita ini saro, ikhwan, hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang membuat kita saro. Karena setiap apapun hubungan kita dengan siapapun kita pernah duduk bakal dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu menjauh dari manusia, tidak banyak berhubungan dengan manusia, dia semakin ringan bebannya. Ya, dosa sama Allah tidak banyak, dosa sama manusia juga tidak banyak. Wa minhum man yunagishu fil hisab. Ada lagi yang di situ ada perdebatan. Ditanya oleh Allah panjang. Artinya panjang ditanya dari mana ke mana, lalu apa saksinya mana, semuanya. Nah, sekarang kita lihat bahwa orang yang pernah diinterogasi, ditanya, diceceri dengan pertanyaan oleh jaksa sampai 6 jam, sampai 9 jam. Ya, kalau tidaknya pacak punya fisik yang kuat, bisa stres. Diceceri dengan 70 pertanyaan, bla 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 bla. Walaupun kita cuma saksi, bukan terdakwa, saksi bisa kita. Kalau tidak kuat-kuat, trauma mungkin. Apalagi pertanyaan Allah nanti. La turjim, tidak ada pertanyaan antara kita sama Allah ditanya. Dan kita tidak pacak berkelit, ikhwan. Kalau manusia pacak berkelit, pacak berbohong, bahkan jaksa pacak disogok, sana tidak bisa. Kenapa? Jadi saksi kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, lidah kita, telinga kita, kulit kita, yang bakal ngomong di hadapan Allah, menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yunagishu fil hisab wa man yugishu hisab udziba. Dan kebanyakan orang kalau sudah di situ ada sifatnya tanya jawab panjang, ya, didatangkan saksi segala macam, itu mereka biasanya merasakan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tan nas katubahum bi aymanihim wa bi syama'ilihim min wara'i dhuhurihim. Manusia nanti setelah dihisab, kita bakal dapat kitab amal. Kitab amal. Ada di antara mereka diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Allahumma ja'alna minhum bishimalihim, nerima dengan tangan kanan kita. Kalau sudah nerima itu dengan itu tidak baca kita ngatur, ikhwan. Bukan kaki aku pas kiamat pas tunjuk kitab nak ambil tangan kanan, tidak bisa. Ya, itu akan Allah sudah setel. Orang yang mentakdirkan Allah untuk menjadi penghuni surga, dia akan mengambil dengan tangan kanan. Walaupun di dunia tidak punya tangan, Allah ciptakan tangan untuk dia. Dia akan ngambil dengan tangan kanannya. Kalau ahli neraka, ngambil dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhuhur, atau lewat belakang. Ambil kitab amal dari sebelah belakang atau dengan tangan kirinya. Tak bisa, dia nak paksa ke tangan kanannya ngambil, tak bisa. Kiri yang akan bergerak dengan izin Allah. Nas'alullah afiyas salamah. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Wa yu'tan nas kutubahum bi'imanihim wa bi syama'ilihim wa min wara'ihim wa min wara'i dhuhurihim. Wa yas'alullah ta'ala mursalina an tabligh risalah ila umamihim. Lalu setelah itu nabi-nabi akan dipanggil oleh Allah dan Rasul-Rasul, ditanyakan kepada mereka tentang pertanggungjawaban mereka atas tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Apakah mereka telah menyampaikan kepada umat-umat mereka atau belum. Jadi sebenarnya semua nabi itu menyampaikan, semua rasul menyampaikan. Cuma ini Allah bikin istilah bahasa prosedurnya seperti itu. Mereka akan dipertanggungjawabkan. Ya, macam kita begawe. Wong nyaksikan kita gawe-gawe kita bagus, tapi tetap ada laporan.
Ya, apakah sudah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Wa yas'alul umam hal balaghamur mursalun ma arsalu bihi. Yang ditanya ini bukan cuma nabinya semua akan mengatakan sudah, tapi Allah akan ambil hujjah umat itu dikumpulkan. Lalu ditampilkan nabi tersebut, lalu Allah bertanya kepada umat tadi, apakah nabi fulan bin fulan telah datang kepada kalian menyampaikan risalahku? Maka kalau memang ini adalah benar-benar nabi ini semua sudah menjalankan, semua makhluk, semua manusia dari umat nabi tadi akan mengatakan God balag. Mereka telah menyampaikan kepadakah kami, dan tidak ada satupun nabi yang tidak mendapat jawaban seperti itu. Semua nabi dan rasul menyampaikan risalah yang datang dari Allah. Hal ballaghahumul mursalun ma arsalu bihi, apakah telah sampai kepada kalian apa yang aku titipkan kepada mereka para nabi-nabi dari risalah, dari wahyu, dari syariat. Qala Allah Ta'ala, dalam mana difirmankan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalun fala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dalam firman Allah yang lain, yauma tabyaddu wujuhuhum wa taswaddu wujuh fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Di saat itulah juga setelah yaumul hisab, yaum taswaddul wujuh wa tabyaddul wujuh. Orang-orang yang sudah sukses, mereka mukanya akan terang benderang. Yang sudah dipilih Allah menjadi ahli surga. Maaf, walaupun di dunia hitam pekat, raihnya tidak belaga, tapi setelah itu di yaumul qiyamah mereka akan terang benderang seperti bulan purnama. Bal awdah min qamar, bahkan lebih terang dari bulan purnama, terang benderang, cindo belaga. Namun sebaliknya orang-orang yang kafir atau fasik yang tidak taubat kepada Allah, walaupun mereka itu tampan cakap belaga di muka bumi ini, di yaumil qiyamah mereka akan dijadikan iswadda wujuhuhum, menjadi gelap pekat muka mereka, buruk jelek, tidak ada satu kebaikan pada diri mereka, pada wajah-wajah mereka sama sekali. Wa ma min ahadin illa wa yuwaffiquhu Allah baina yadayhi wa yaqifuhu Allah baina yadayhi wa yas'aluhu an amalihi. Tidak seorang pun kecuali pasti akan berhadapan dengan Allah, dan Allah akan bertanya tentang amal ibadah perbuatan yang kita lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah kafahan laysa bainahu wa baina tarjaman. فينظر أيمانه منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاه وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة. Rasulullah berkata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah kafahan. Siapapun di antara kalian, kata Nabi Muhammad, baik itu nabi, baik itu rasul, baik orang soleh, baik itu wali, baik itu orang biasa, baik orang yang soleh, orang yang toleh, orang kafir, semuanya tanpa terkecuali akan dihadapkan di hadapan Allah, dan Allah akan bertanya tentang amal perbuatan kita. Maka ketika orang itu berhadapan dengan Allah tanpa penterjemah, ya Allah tahu dengan apa yang kita ucapkan, dan Allah paham ke kita dengan apa yang Allah ucapkan, maka manusia dalam keadaan kebingungan. Dia melihat sebelah kanan yang didapatkan tentang amal-amal solehnya, noleh ke kiri tentang amal-amal keburukannya. Fayanzur aymanu minhu fala yura illa ma qaddam. Ketika dia noleh sebelah kanan, yang dia saksikan adalah amal soleh yang pernah dilakukan. Fala yura illa ma qaddam, dan ketika menoleh ke kiri tidak dia saksikan kecuali apa yang sudah lakukan dalam keburukan-keburukan atau maksiat. Lalu wayanzuru baina yadayhi fala yura illa an-nar, lalu dia melihat ke depan, ke belakang, yang dia saksikan antara neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berwasiat, fattaqun nara walau bisyaqqit tamrah, selamatkanlah diri kalian, kata Rasulullah, walaupun dengan sedekah sepotong korma. Karena itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah pada masa akhir kita dipertemukan Allah kembali باذنillah subhanahu wa taala, menyampaikan undangan Rabu malam Kamis ba'da isya. Saudara-saudara kita dari kelompok Majelis Taklim
Laskar Fakihiyah. Laskar Fikihiyah mengundang kita untuk menghadiri acara Maulid Akbar yang mereka lakukan di Rumah Susun, di tempat yang kemarin pernah dilakukan beberapa kali, ya, sehari Rabu malam Kamis ba'dal Isya, Jaturi sama sekali untuk menghadiri acara tersebut. Dan malam Ahad depan insyaallah kita ada majelis zikir ziarah, ya, Kambang Koci, kumpul di Musala Al-Fakhr ba'dal Maghrib, ba'dal Isya'nya kita ziarah ke pemakaman aulia. Itu beberapa info yang bisa kami sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadul adzan Isya. Yang nak tajdidul wudu atau berwudu silakan. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي بات يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله والصحب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. هذا من قبل رسول الله الرسول بدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نتفتوه